Itu dia Mas Evi. Ayo Mas Evi. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata benar teman-teman yang dikatakan oleh sahabat saya ya. Ini kan di sebelah sini jalan teman-teman ya. Ini bisa di shoot ke sini Mas Evi. Ini jalan loh. Tuh aspal, kelihatan nggak? Kelihatan nggak aspalnya? Oh terlalu ini ya. Terlalu rimbun nih, Sir. Bisa di zoom? Oh, ya itu. Iya kan? Iya. Ini jalan ini. Ya, jalan aspal. Iya. Oke. Jadi dari jalan raya, ini bukan jalan raya, jalan kecil ya, jalan gang. Ini kelihatan teman-teman dan orang-orang merasa ketakutan. Kasihan sekali. Dan yang saya lihat ini sih nauzubillah min dzalik ya. Ini orang kena azab atau gimana ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kok dingin? Ya Allah. Ini bukan orang lagi Mas Evi. Ya, iya, bukan orang lagi. Iya. Ini sih bukan orang lagi, ya Allah. Bentar ya Mas Evi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai yang memiliki raga ini, kembalilah ke raga ini. Kembalilah. Saya ingin bertanya denganmu. Raga ini tidak nyata, melainkan perwujudan. Kembalilah. Kembalilah. Allah. Alhamdulillah. Jadi jiwanya sudah kembali teman-teman ya di dalam raga ini, tapi dia tetap nggak bisa bangun. Soalnya raganya itu sudah mati teman-teman, ataupun bisa dikatakan meninggal. Jadi dia hanya di sini supaya apa? Saya memanggilnya supaya saya bisa bertanya dengan jelas. Meskipun dia tidak bisa menggerakkan raganya. Karena raga yang di hadapan kita ini adalah raga yang tidak nyata teman-teman. Ini raga yang goib sebenarnya. Assalamualaikum. Apakah engkau meninggal dalam keadaan sholat? Tidak. Lantas kenapa ragamu bersujud? Mas Evi? Iya, kenapa? Ini batu ditumpuk loh Mas Evi. Nih. Bentuknya segitiga loh. Iya loh. Nih.
berbentuk segitiga loh. Ini sengaja ini. Kalau dari sini segitiga loh. Nih, ya kan? Ini ke sini, sudut. Ke sudut ke juga. Astaga. Jadi raga ini diundang loh Mas Evi. Ada yang mengundangnya. Dan entah apa tujuannya, saya nggak tahu ini ya Allah. Siapa yang mengundangmu? Oh, seperti itu. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi teman-teman, ternyata ini adalah segitiga ini dibuat oleh istrinya sendiri. Bapak ini kelihatan sedang sholat ya, kayak bersujud ya, tapi dia tidak melakukan sholat teman-teman. Ini dia diundang oleh istrinya, tapi memang sebenarnya istrinya itu tidak mengundang dia, melainkan dia yang datang sendiri memohon sujud atas istrinya. Astagfirullah. Jadi tadinya itu batu ya, istrinya yang melakukan ini. Kenapa? Karena setelah suaminya meninggal teman-teman ya, ini kayak kehidupan ekonomi keluarganya itu bertumbuh kepada sang suami. Maksudnya yang tadinya di suami itu bertumbuh kepada sang istri, dan istrinya tidak mampu teman-teman. Akhirnya istrinya, karena ini tanah dia teman-teman, tanah bapak ini, istrinya melakukan sesuatu hal yang di luar nalar gitu teman-teman ya. Ini sebenarnya segitiga digunakan untuk melakukan pemanggilan terhadap roh iblis teman-teman, ataupun yang berhubungan dengan iblis. Ini yang dikatakan astagfirullahaladzim, istrinya itu jualan teman-teman, tapi jualannya itu tidak di dunia nyata tapi di dunia gaib. Dan segitiga ini adalah penghubung. Jadi nantinya istrinya itu akan jualan di sini, tetapi digagalkan oleh suaminya. Suaminya tiba-tiba muncul di sini, di lapak yang istrinya itu akan gunakan untuk ini teman-teman. Dan istrinya itu melakukan ya perdagangan sate ayam cemani teman-teman ya. Jadi ayam cemaninya itu digelar di sini untuk dagang di sini, tapi suaminya duluan di sini dan istrinya lari melihat posisi seperti ini, dan bentuknya tubuhnya ini mirip dengan suaminya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa beliau bersujud di sini? Karena beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas tindakan yang istrinya lakukan. Ya, karena suaminya tidak bisa menjaga istrinya. Astagfirullah. Ini sesuatu hal yang berbanding terbalik teman-teman ya. Kalau orang soleh menikah dengan orang yang tidak taat beragama, ya yang akan jadi korban itu suaminya. Seperti ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi begitu ya Pak. Ya Allah. Teman, ternyata memang ini gimana ya, maksudnya kita itu
harus bertahan atau teman-teman ya. Bapak ini ya, jangankan kondisi ini ya teman-teman ya, istrinya itu memang sudah jahat sejak lama ya, bahkan suaminya sholat pun sering kayak gini teman. Cari uang, ngapain sholat? Ya Allah, ini gimana ya? Kita sebagai umat muslim menganggap ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas rumah tangga kita, tapi di balik sisi kita juga wajib menceraikan istri yang seperti itu, tidak menurut kepada sang suami. Ya Allah ya Rabbi, kalau kita menganggap ini adalah sebuah ujian, tapi yang kita anggap ujian itu salah, ternyata bukan ujian, itu adalah kode dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat kita menceraikan dia. Tapi di balik sisi, kalau hati nurani kita menganggap ini adalah ujian, ya Allah ya Rabbi, ini menjadi bimbang buat laki-laki soleh seperti ini teman-teman ya. Kalau yang nggak soleh sih mungkin dianggap biasa, ya udah saya kerja aja cari uang gitu. Astagfirullahaladzim ya. Ini memang suatu perkara yang agak rumit untuk dijelaskan dalam hubungan rumah tangga teman-teman yang dialami bapak ini. Sebenarnya bapak ini sering sekali hatinya itu mengatakan saya ingin menceraikan istrinya, tapi dalam hati nuraninya dia selalu berkata ini adalah ujian saya, ujian rumah tangga, dan saya menjalani pernikahan ini tujuannya untuk ibadah. Seperti itu teman-teman. Jadi saya akan selalu berbuat baik, selalu mengajak istri berbuat, tapi istri selalu menolak. Nah ini yang disalahkan siapa teman-teman? Bisa dikatakan bapak ini sebagai imam keluarga, tapi beliau gagal dalam menaklukkan makmumnya. Seperti itu teman-teman. Mau diceraikan beranggapan ini ujian Allah. Astagfirullah. Dan bapak ini hingga sekarang muncul itu meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar istrinya tidak begitu mengerikan. Pasti bapak ini tahu apa yang akan terjadi kepada istrinya. Dan saya yakin bapak ini tentunya dijamin surganya ya. Astagfirullahaladzim, karena kebaikan dia yang diutamakan. Mungkin kalau memang dari kealiman ya, ini lebih sudah kalah alimnya dengan para kiai. Tapi yang membuat kita masuk surga itu bukan dari keimanan kita ataupun apa, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kepada kita gitu teman-teman ya. Entah itu orang bajingan atau apa ya, tapi jika Allah sudah memberikan rahmatnya ya dia akan tetap masuk surga teman-teman. Tergantung Allah cinta sekali atau tidak gitu teman-teman. Kalau meskipun dia kiai tapi rahmat Allah tidak turun ya begitu teman-teman. Nah cara kita untuk merayu rahmat Allah ya kita harus berbaik sangka kepada Allah, menaati peraturan yang Allah berikan. Seperti itu teman-teman. Tapi dari bapak ini ya Allah ya Rabbi, astagfirullah, raganya pun sampai di sini. Padahal seharusnya raganya ini berada di pemakaman, sampai muncul di wujud yang tidak nyata seperti ini. Astagfirullahaladzim. Pak, sudahlah Pak, saya tahu engkau pasti sudah tahu apa yang akan terjadi pada istrimu. Sudahilah, sudahi. Mungkin ini memang sudah takdirnya. Istri bapak itu seperti itu. Ya Allah. Bapak adalah pemimpin keluarga yang sangat-sangat baik, Pak. Saya yakin bapak sudah dijamin surganya, ya Allah. Sudahlah meminta ampun kepada orang
yang memang tidak memiliki hati seperti malaikat. Iya, saya tahu Bapak itu sangat sekali menyayangi istri Bapak. Memang kewajiban, seburuk apapun istri kita, wajib kita cintai ketika ikrar pernikahan, akad pernikahan sudah kita jalani. Astagfirullahaladzim. Pak. Iya. Bapak tidak usah mengurusi apapun yang terjadi di dunia ini. Kalau Bapak Bapak itu gak akan tenang. Biarkanlah istri Bapak mau melakukan apa. Itu sudah bukan tanggung jawab Bapak lagi. Iya, sudah bukan tanggung jawab Bapak lagi. Jadi Bapak teman-teman, ini Bapak ini memang perbuatannya sangat baik. Saya akan mengembalikan dia ya teman-teman ya ke tempat asalnya ya, untuk raganya biar dia pergi dengan sendirinya. Tapi saya lepaskan raganya, jiwanya dari raga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jasadi al-imani. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Mang dalladhi yasfa'u bihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yahuduhu. Allah. Alhamdulillah, bersama raganya udah hilang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, ini kita dapat pelajaran ya. Ini tentang dunia yang orang sudah menikah ya. Kalau memang kalian menganggap pernikahan itu adalah ibadah ya, bukan atas dasar suka sama suka ataupun apa, yang penting ibadah, maka pernikahan kalian adalah ibadah yang terbaik dibandingkan dengan sholat ataupun apa gitu. Itu adalah ibadah yang paling Allah senangi ya. Bahkan ya bisa dikatakan seorang iblis yang bisa membuat rumah tangga itu hancur ataupun bercerai, maka iblis itu dijamin dan akan diberikan kerajaan oleh bangsa iblis karena berhasil membuat orang bercerai ya. Karena ibadah yang sangat dibenci oleh iblis adalah ibadah pernikahan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Yang lebih mengerikan lagi, ini tipu daya ibadah dari iblis yang kita anggap tadinya ibadah, justru bisa menjadi malapetaka. Nauzubillah min dzalik. Ini harus kalian dengar habis-habisan sampai akhir yang ini ya teman-teman ya, karena ini bisa menjadi pelajaran buat kalian. Jika kalian memiliki seorang anak wanita yang lahir sebelum terjadinya pernikahan, maka
untuk sang suaminya ataupun sang laki-laki ataupun ayahnya itu dilarang menikahkan anak wanitanya, karena kalian tidak ada hak untuk menikahkan anak meskipun itu darah daging kalian, tapi di luar pernikahan. Karena apa? Disitulah tipu daya iblis akan datang, membuat orang tuanya malu jika tidak ingin menikahkan anaknya dengan cara terpaksa. Orang tuanya menikahkan anaknya bukan dengan wali hakim, ya. Kita anggap pernikahan anak itu sah karena kita sebagai orang tua yang memiliki anak haram, wanita terutama ya, menikahkan anaknya, itu pernikahan anaknya itu akan haram selamanya. Ya, meskipun dia sudah menikah, dikira kita itu sudah sah, ternyata anak-anaknya pun akan menjadi anak-anak yang haram. Nah, ini yang iblis sukai. Makanya banyak sekali terjadi pernikahan yang iblis kendalikan dengan cara hamil duluan, supaya di situ terjadilah dosa yang terus mengalir hingga anak cucu. Kita nggak sadar, yang sebagai anak pun nggak sadar, ya, karena yang kita tahu dia itu adalah bapak kita. Tapi yang menikahkan kita itu tidak berhak, karena kita tidak ada nasabnya di luar pernikahan seperti itu, teman-teman. Ya, jadi buat kalian yang memiliki anak wanita, ya, jangan dulu yang lahir di luar pernikahan. Jangan sampai orang tuanya yang laki-laki menikahkan. Biarkan wali hakim. Ya, bisa kok kita bisik-bisik pelan-pelan dengan penghulunya. Bawa penghulu, kita ceritakan. Jadi saya nggak bisa gitu. Nggak usah di tempat ramai. Nggak usah kita gengsi demi menyelamatkan anak kita. Ya, bagaimana rasanya ketika kita menikahkan anak kita, dan kita tahu, ya, pernikahan itu tidak sah karena kita yang tidak berhak menikahkan dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Inilah yang iblis tunggu-tunggu, pernikahan seperti itu. Ya, pernikahan yang tidak sah, yang kita anggap sah, padahal itu zina seumur hidup. Hingga anak-anak nanti anak itu kan dari termasuk hubungan zina, anaknya lagi, bapaknya menikahkan lagi zina terus. Itulah yang iblis tunggu-tunggu. Kita nggak tahu, ya. Makanya kita selalu harus meminta pertaubatan. Ya, kita bisa ambil contoh ini, minta taubat atas istrinya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya nggak menyangka ada wanita yang seperti ini, ya Allah. Makanya selalu ada, ya, dalam surat Yusuf, sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat mengerikan. Tidak ada surat yang mengatakan sesungguhnya laki-laki itu mengerikan, tidak ada. Semuanya menjelaskan wanita. Kenapa wanita itu paling banyak masuk neraka? Ya, karena memang kebanyakan penyebabnya itu wanita. Ya, dan untuk masalah yang keturun-turunan itu saya nggak tahu akan hangus atau sampai kapan, kita nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk orang tua, alangkah baiknya kita saling menjaga, ya, memohon ampun, meminta pertaubatan sesungguh-sungguhnya, supaya anak cucu kita tidak terjadi hal yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, ya, ini sudah selesai. Saya akan berbicara dengan sahabat saya yang melihat hal ini tentang istrinya. Saya akan silent, ya. Ini urusan dia sendiri dengan, karena ini tidak melanggar hukum, jadi ini urusan dia sama Tuhan, sama Allah. Jadi saya nggak akan ikut campur. Sampai di sini saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Sofi, kita kembali Mas Sofi.